ayam menjaga anak-anaknya yang sedang makan, Otan peringatkan, jangan coba-coba kalian ganggu ya. Wait, apaan tuh yang gerak-gerak? Celaka 13 kamu sob. Bersama si Otan. Wait, apaan tuh yang gerak-gerak? Celaka 13 kamu sob. Tanggung sendiri akibatnya ya. Otan gak ikut-ikut. Wow, kalian lihat kan barusan? Si induk betina ini gak gentar menyerang si ular. Luar biasa. Salut deh sama keberanian kamu ya. Ularnya sampai nyerah tuh. Jadi begini teman, ayam betina itu memang bisa sangat agresif. Terutama kalau ada yang sampai mengancam keselamatan anak-anaknya. Gak peduli itu ular sekalipun. Sifat mempertahankan anak-anaknya ini merupakan insting alami dari ayam betina. Ada fakta unik lainnya dari si ayam betina. Si induknya pergi tuh. Gitu dong. Otan akan tes. Kalau kita selipkan bola pingpong dan telur mainan di antara telur-telur ini, apa ya reaksi si mama ayam? Nah, itu dia induknya datang. Dan ayamnya tertipu teman. Induk betina ternyata nggak bisa membedakan mana telur ayam yang asli dan palsu ya. Dari tadi bahas soal telur ayam, sekarang Otan mau kasih tantangan sama Kanisa dan teman di rumah. Gimana caranya supaya telur ayam bisa berdiri? Ayo, teman di rumah ada yang bisa nggak? Ayo Kanisa, coba berdirikan telurnya. Teman di rumah pasti pada penasaran kan? Nggak gampang ya ternyata bikin telur bisa berdiri. Kanisa aja sampai kebingungan tuh. Maafkan Otan ya kak, Otan gak maksud ngerjain kok. Otan, Kanisa nyerah nih. Gimana sih caranya? Oke deh, karena Kanisa nyerah dan teman di rumah juga udah penasaran, nih Otan kasih tahu caranya. Ini dia, garam. Iya betul, dengan bantuan sedikit garam yang ditaburkan di permukaan datar, telur ayam ini akan bisa berdiri. Penasaran kan? Kanisa, coba deh tunjukin. Tada, berhasil kan kak? Profesor Otan gitu loh. Nih, Otan jelasin deh. Ini terkait dengan titik berat benda, teman. Jika sebelumnya area titik berat pada telur ini sempit, dengan bantuan garam, area titik berat pada telur menjadi lebih luas dan merata, sehingga telur memiliki tumpuan dan akhirnya dapat berdiri. Ayo, sekarang teman di rumah bisa cobain di rumah masing-masing ya. Otan masih ada eksperimen yang kece-kece nih teman. Mumpung masih ada Kanisa yang setia menemani Otan, sekarang Otan mau minta tolong sama Kanisa untuk tuangkan air cuka ke dalam gelas yang kosong. Kemudian masukkan telur ayam ke dalam air cuka yang sudah dituang tadi. Dan tada! Telurnya mulai mengeluarkan gelembung-gelembung udara dari pori-porinya teman. Ini dikarenakan kulit telur yang mengandung kalsium karbonat bereaksi dengan air cuka dan membentuk garam kalsium karbonat larut. Sehingga yang tersisa adalah protein pengikat yang elastis, karena kulit telur rentan terhadap asam cuka. Makanya telur akan kehilangan kulitnya dan menjadi seperti telur yang direbus. Persis seperti telur yang berada di sebelahnya. Telur ayam ini sudah Otan rendam selama 2x24 jam dengan air cuka ya. Belum selesai teman. Sekarang kita lihat seperti apa ya telur yang sudah direndam selama 2x24 jam.
Wah, telurnya menjadi kenyal, teman. Dan ketika Kanisa jatuhkan, telur ini menjadi kenyal dan tidak pecah. Wih, percobaan kali ini berhasil. Wah, telur ayamnya banyak banget ya. Ayo, angkat tangan. Siapa teman di rumah yang suka makan telur ayam? Otan kasih jempol deh buat kalian yang suka makan telur ayam. Karena telur ayam banyak mengandung gizi yang bermanfaat untuk tubuh kita. Mantul, mantap betul. Oh ya teman di rumah, kali ini Otan lagi berkunjung ke peternakan ayam petelur milik PT KL Agrofood di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Di peternakan ini, nyaris di semua prosesnya sudah pakai mesin loh, alias otomatis. Wih, canggih nih. Ya udah, Otan kasih unjuk deh biar teman di rumah bisa lihat. Pertama-tama mulai dari pemberian pakan ya teman. Di sini, kualitas dan kuantitas pakan sangat diperhatikan. Pakan ayam akan ditampung terlebih dahulu di tempat ini. Ini yang dinamakan silo atau wadah penampung besar teman. Silo ini mampu menampung pakan hingga 2 ton loh. Pakan sebanyak ini diberikan untuk sekitar 51.000 ekor ayam petelur per harinya. Dengan mesin otomatis, pakan akan dibagikan merata. Nggak cuma itu aja, jadwal waktu pemberian makan Sobat Otan ini juga sudah diatur sedemikian rupa. Pemberian minum juga tak kalah penting. Ada tempat minum khusus ayam di sini. Tinggal tempel paruh si ayam, kemudian air pun akan keluar dan melepas dahaga Sobat Otan ini. Jenis ayam petelur di peternakan ini ialah jenis ayam petelur Isa Brown. Jenis ini dipilih karena lebih kuat dan punya ketahanan tubuh yang lebih baik. Dan juga mereka bisa menghasilkan telur yang baik dan berkualitas. Peternakan ayam petelur ini sudah pakai sistem closed house atau sistem tertutup teman. Jadi, selain pemberian pakan dan minum yang serba otomatis, kondisi suhu ruangan hingga pencahayaan di peternakan ini juga sudah diatur oleh mesin secara otomatis juga teman. Jika sewaktu-waktu suhu ruangan meningkat lebih dari 28 derajat Celcius, sistem akan segera bekerja dan cooling pad ini akan segera menurunkan suhu di ruangan yang telah diatur sebelumnya. Dengan menggunakan smartphone atau telepon pintar, kini seluruh kegiatan produksi dan kondisi kandang bisa dipantau dari jarak jauh. Telur-telur yang dihasilkan akan dipilah terlebih dahulu. Telur yang memiliki kualitas baik dan memenuhi standar layak konsumsi tentu akan dipilih. Kemudian, mesin akan secara otomatis mengelompokkan telur-telur yang memiliki berat yang sama dalam satu wadah telur. Telur-telur yang dihasilkan juga akan dicuci, atau bahasa kerennya sih disanitasi dengan suhu 37 derajat Celcius hingga 48 derajat Celcius. Dengan dicuci, kotoran maupun bakteri yang menempel pada lapisan kulit telur dapat disingkirkan. Kalau sudah, telur-telur ini akan dikeringkan dan diberikan minyak agar lapisan kulitnya tetap terlindungi dan lebih tahan lama. Wah, Otan jadi gak sabar pengen makan telur rebus nih. Percobaan terakhir nih teman. Otan sekarang pengen lihat kemampuan si telur. Kira-kira telur ayam ini sanggup menahan beban hingga berapa kilogram ya? Ayo Kanisa, kita coba taruh perlahan beban pertama dengan berat 2,5 kilogram. Wah, sepertinya telurnya masih aman-aman saja nih kak. Coba kita tambah lagi bebannya. Iya, kini menjadi 5 kilogram. Kita tambah lagi kak. Sekarang menjadi 7,5 kilogram. Oke, masih kuat kayaknya. Tambah lagi Kanisa bebannya. Dan sekarang bebannya sudah menjadi 10 kilogram. Wah, Otan makin deg-degan nih teman. Kalau Otan tambah lagi, akankah telur ini masih mampu menahan berat lebih dari 10 kg atau sebaliknya? Yuk kita langsung cekidot aja. Pelan-pelan ya Kanisa. Dar! Akhirnya si telur pecah juga teman.
Dari percobaan ini membuktikan lapisan kulit telur yang mengandung kalsium mampu menahan beban berat hingga 10 kg. Tapi beban segitu sudah luar biasa keren loh teman. Cakep. Memang kalau bahas telur ayam ini nggak ada habisnya ya. Telur-telur yang sudah tak terpakai ini saja masih bisa menghasilkan pundi-pundi uang loh teman. Nih buktinya, dia adalah Kak Doni. Berawal dari kesukaannya makan telur, Kak Doni melihat peluang untuk menjadikan cangkang telur bekas ini sebuah karya yang bernilai. Cangkang telur yang sudah Kak Doni bersihkan ini mulai dilem kembali agar menjadi telur yang utuh. Kemudian ia tempelkan kawat dan lilitkan kapas agar membentuk kerangka awal. Setelah itu, Kak Doni mulai melakukan pewarnaan pada kerangka yang sudah dibentuknya. Dan ini dia karya dari Mas Doni teman. Sobat Otan yang berasal dari timur sana. Iya, dia adalah komodo yang terbuat dari cangkang telur. Wih, keren kan? Gak cuma itu saja loh teman. Kak Doni juga banyak membuat action figure lainnya dari cangkang telur ini. Seperti Gatot Kaca, Spider-Man, Batman, Iron Man, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, termasuk ada Otan juga tuh dibuat sama Kak Doni. Termax, keren maksimal Kak Doni. Au, 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 au. Ada yang gak beres nih. Hei, santai aja sob. Semua bisa diselesaikan dengan baik-baik kok. Beginilah teman, kalau kalajengking dan kumbang capit bertemu, baku hantam tak bisa dihindari. Keduanya pasti saling melancarkan serangan. Kumbang berhasil mencapit kalajengking. Tapi kalajengking juga berusaha melepaskan capitan lawan. Oh tidak, hati-hati dengan sengatan si kalajengking. Untung aja kamu punya kulit setebal baja. Jadi sengatannya nggak berpengaruh sama sekali. Wah, sejurus kemudian capitan si kumbang semakin erat saja. Bahkan mampu menembus tubuh kalajengking. Luar biasa. Dengan kekuatan kulit bajanya, si kumbang pun berhasil mengalahkan kalajengking. Yap, kumbang memang punya sayap depan yang keras dan tebal teman. Saking kerasnya, sampai-sampai dia mendapat julukan si kulit baja. Bahkan Otan pernah baca, kumbang keji kulit besi yang habitatnya di Amerika Serikat dan Meksiko mampu tahan dilindas ban mobil. Lihat aja tuh, kulitnya bergerigi begitu. Sampai-sampai Sobat Otan ini jadi bahan penelitian ilmuwan untuk dapat merancang pesawat dan bangunan yang lebih kuat. Keren maksimal. Kumbang yang ini juga salah satu hewan terkuat di bumi. Namanya kumbang tanduk. Otan jadi pengen tes doi nih. Seberapa besar sih kekuatan serangga bertanduk ini? Ikutin Otan terus ya. Uji coba kali ini menggunakan batu sebagai media pengukur kekuatan kumbang. Pertama kita timbang terlebih dahulu berat si kumbang. Berat kumbang adalah 19 gram. Sementara berat batu yang digunakan adalah 164 gram. Jadi, berat batu kurang lebih 9 kali daripada berat tubuh kumbang. Kira-kira apakah ia bisa mendorong batu ini? Cekidot! Menakjubkan teman. Perlahan tapi pasti, batu bergerak ke arah depan. Hanya dengan menggunakan tanduknya, Sobat Otan ini berusaha untuk mendorong batu tersebut. Menurut data,
kumbang tanduk dapat mengangkat beban 850 kali dari berat badannya sendiri loh. Jadi kalau cuma 9 kali dari berat tubuhnya, tentu ini bukan masalah, teman. Jika dibandingkan dengan manusia, kekuatan tersebut sama saja dengan manusia yang mengangkat beban seberat 65 ton. Cakep! Teman, meski sobat Otan ini terkenal kuat, musuh mereka di alam itu banyak banget. Setiap belokan pasti ketemu sama musuhnya. Mulai dari semut, mantis, bahkan seringkali sesama kumbang juga beradu dalam pertempuran yang sengit. Aduh sob, itu kan gak baik. Cinta damai dong kayak Otan. Tuh, benar saja kan, kumbang tanduknya dihadang oleh si kumbang capit. Mending kamu kabur aja deh sob. Otan gak yakin kamu bakal menang melawannya. Tadi aja si kalajengking dibikin KO oleh si capit. Senjata si kumbang tanduk mulai diluncurkan. Apalagi kalau bukan tanduknya yang super kuat. Tanduk ini memang digunakan untuk mempertahankan dirinya. Serangga bertanduk ini juga mengandalkan dadanya yang kuat untuk mendorong lawannya. Tidak mau kalah, kumbang capit juga melancarkan serangan. Ia mencoba mencapit bagian tubuh si kumbang tanduk. Namun sayangnya tidak berhasil karena terhalau oleh tanduk sobat Otan ini. Dan akhirnya kumbang tanduk pun berhasil memukul mundur kumbang capit. Semoga pertengkaran ini jadi yang terakhir ya sob. Metalik ini kan adalah kumbang sagra, tapi teman-teman dari bumi Mandalika ini memanggilnya kumbang emas-emas. Bukan cuma itu, si imut ini juga dikenal dengan sebutan kumbang kaki kodok alias frog leg leaf beetle, teman. Dan yang menjadi salah satu ciri utama si sagra ini adalah warna tubuhnya yang sangat mencolok. Mau dilihat dari sisi manapun, warna tubuhnya akan tetap ngejreng. Wow, silau men. Warna tubuhnya juga bisa menjadi peringatan dan menakuti bagi predatornya. Seolah-olah si kaki kodok ini sangat beracun dan tidak enak untuk dimakan. Atau istilah kerennya sih, aposematic coloration.